Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Kita kembali bersatu dalam Ekaristi pada hari ini, tanggal 22 Desember, dan bersama seluruh masyarakat kita merayakan Hari Ibu. Maka kepada semua ibu dan mungkin calon ibu, selamat dan propisiat atas kehadiran dan sumbangsih para ibu di dalam kehidupan bersama dan terutama di gereja kita selama ini. Kita juga akan belajar dari pergumulan iman para ibu sebagaimana akan diwartakan di dalam sabda Tuhan nanti. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah berita gembira Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku terkasih, di banyak suku, kaum perempuan ini biasanya ditempatkan di bawah kaum laki-laki atau kaum pria. Seperti misalnya suku Batak, di mana saya pernah bersama mereka 5 tahun. Mereka memiliki garis yang diperhitungkan itu dari kaum laki-laki atau kaum pria. Misalnya soal marga. Anak ketika lahir itu mendapat marga dari bapaknya, bukan dari ibunya. Maka anak laki-laki itu penerus marga, sehingga berharga. Nah, seringkali terjadi pengennya punya anak laki-laki yang keluar perempuan terus. Dan ini bisa menjadi masalah besar, karena mereka tidak segan-segan untuk berpisah, karena tidak memiliki anak laki-laki. Dan ketika seorang anak perempuan juga memiliki marga dari bapaknya, menikah dengan orang lain, si anak ini, maka anaknya nanti pun juga tidak akan memakai marga dia, tetapi marga suaminya. Ini salah satu contoh bagaimana perempuan ini dalam keberadaannya seringkali dianggap tidak terlalu diperhitungkan, minimal dianggap setara, tetapi dalam kenyataan justru seringkali sebaliknya. Tanpa kaum perempuan, tanpa kaum ibu, banyak kehidupan ini macet adanya. Dan kami bertiga sudah merasakan sehari-hari
Tanpa ada sentuhan para ibu, perut kami itu keroncongan terus musiknya. Kadang-kala dangdut. Tapi itu sebagai tanda kaum perempuan, kaum ibu ini sangat penting di dalam kehidupan bersama yang seringkali tidak banyak disadari orang. Nah, pada hari ini kedua bacaan itu sama-sama bercerita mengenai pergumulan hati para ibu, pergumulan iman kaum perempuan, sebagaimana diwakili oleh seorang ibu bernama Hana, dan di dalam Injil tadi kita mendengarkan Maria. Hana mengalami dia dikasihi Allah ketika berdoa memohon putra, dan Tuhan memberikan putra yang kemudian kita kenal sebagai Samuel. Lalu sang putra ini diserahkan kembali kepada Allah. Hana mengalami bahwa hidupnya itu di dalam kendali kuasa Tuhan. Maka segala sesuatu juga dikembalikan dan diserahkan kepada Tuhan saja. Begitu pula dengan Maria, sebagaimana tampak di dalam kidung pujian Maria yang kita kenal sebagai Magnificat. Di situ tampak bagaimana Maria mengalami dirinya itu dikuasai oleh penyelenggaraan ilahi Tuhan. Tuhanlah yang menentukan segala sesuatu, yang merencanakan segala sesuatu. Dan rencana Tuhan selalu adalah demi keselamatan umatnya, lebih-lebih yang merasa tidak diperhitungkan, yang merasa tidak diberikan tempat yang sewajarnya, yang merasa tidak dianggap berarti atau sebagai kaum kecil, tetapi Tuhan ternyata memihak orang-orang seperti ini. Inilah pergulatan iman para perempuan, para ibu, dan dari situ kita bisa belajar sikap hidup beriman mereka. Mereka telah mengalami hidupnya itu diletakkan dalam bingkai rencana besar Tuhan. Dan ketika berani memakai bingkai seperti ini, tidak ada pengalaman yang lewat tanpa makna. Tidak ada kejadian dalam hidup kita berlalu tanpa arti. Karena semuanya dibingkai dengan rencana penyelenggaraan Tuhan. Inilah yang ingin ditawarkan kepada kita hari ini bersama dengan teladan Hana, Maria, dan banyak perempuan yang mungkin tidak bernama dan tidak disebut, tetapi kita yakin mereka memiliki perjuangan yang menjadi warisan indah di dalam kehidupan bersama ini. Kita belajar terus-menerus membingkai hidup kita dalam kerangka besar rencana Tuhan. Dan dengan cara itu, tak ada satupun yang berlalu dari kita tanpa arti yang besar. Mari kita mohon rahmat dan semangat ini di dalam masa persiapan-persiapan akhir menyambut misteri kelahiran Sang Emmanuel. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita sekarang akan mohon berkat untuk anak-anak di rumah. Ya Tuhan, pada hari ini kami diberi contoh pergumulan dan sikap iman para ibu yang menjadi teladan unggul membangun hidup beriman di hadapan-Mu. Maka pada kesempatan ini pula ya Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami yang saat ini berada di dalam kebersamaan dengan keluarga dan orang tua mereka. Semoga mereka terus-menerus untuk mensyukuri karunia Ibu di dalam kehidupannya, menghormati dan berbakti kepadanya, agar suatu saat nanti mereka boleh mengalami rahmat lewat penyertaan kaum ibu sepanjang hidup mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Mari bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu dalam Ekaristi Kudus ini. Sertailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami layak menyambut kedatangannya kembali yang membahagiakan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau telah hadir, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah